Banten merupakan salah satu provinsi yang terkenal dengan wisata religinya, sebab di sana banyak tempat-tempat ziarah yang sering didatangi oleh warga. Pada momen tertentu, ribuan warga dari pelosok tanah air berdatangan untuk wisata religi ataupun sekedar mengunjungi peninggalan sejarah para ulama Banten. Makam-makam ulama Banten yang dianggap keramat salah satu menjadi daya tarik pengunjung. Selain itu, lokasi yang unik juga menambah keseruan saat akan menginjakkan kaki di tanah santri tersebut. Dari sekian banyak makam, ada beberapa yang sudah menjadi kewajiban pengunjung ketika mendatangi Banten. Berikut 4 makam di Banten yang sering dibanjiri pengunjung. Gunung Santri Makam Syekh Muhammad Sholeh. Gunung Santri merupakan salah satu bukit dan nama kampung yang ada di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Di puncak gunungnya terdapat makam Syekh Muhammad Sholeh. Syekh Muhammad Sholeh adalah santri dari Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu, beliau menemui Sultan Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, ayahanda dari Sultan Hasanuddin pada masa itu penguasa Cirebon. Syekh Muhammad Sholeh bisa menyerupai bentuk ayam jago seperti halnya ayam jago biasa. Hal ini terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cerita tersebut, banyak warga yang datang untuk melihat langsung makam Syekh Muhammad Sholeh yang bisa menyerupai ayam jago itu. Beliau wafat pada usia 76 tahun dan beliau berpesan kepada santrinya jika dia wafat untuk dimakamkan di Gunung Santri. Jarak tempuh dari kaki bukit menuju puncak berjarak 500 meter hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Jalan menuju makam waliullah tersebut mencapai kemiringan 70-75 derajat, sehingga membutuhkan stamina yang prima untuk mencapai tujuan jika akan berziarah. Cikaduan Makam Syekh Maulana Masyuruddin. Salah satu tempat ziarah yang sering dikunjungi warga berada di daerah Cikaduan, Pandeglang, Banten. Di sana terdapat salah satu makam wali yakni Syekh Maulana Masyuruddin. Syekh Maulana Masyuruddin dikenal dengan nama Sultan Haji. Beliau adalah putra Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa, Raja Banten ke-6. Yang menarik dari cerita Syekh Maulana Masyuruddin, ketika pada suatu hari Syekh Maulana Masyur menyebarkan syariah agama Islam di daerah selatan ke pesisir laut. Di dalam perjalanannya, di tengah hutan Pakuwon, Mantiung Sultan Maulana Masyuruddin beristirahat di bawah pohon waru sambil bersandar. Tiba-tiba pohon tersebut menjongkok seperti seorang manusia yang menghormati. Maka sampai saat ini pohon waru itu tidak ada yang lurus. Setelah sekian lama menyiarkan Islam ke berbagai daerah di Banten dan sekitarnya, lalu Syekh Maulana Masyuruddin pulang ke Cikaduan. Akhirnya Syekh Maulana Masyuruddin meninggal dunia pada tahun 1672 Masehi dan dimakamkan di Cikaduan, Pandeglang, Banten. Hingga kini makam beliau sering diziarahi oleh masyarakat dan dikeramatkan. Caringin, Makam Kiai Haji Asnawi. Kampung Caringin yang berada di Kecamatan Lambuan, Pandeglang, Banten, terkenal pesona laut yang sangat mempesona. Caringin diambil dari kata beringin yang artinya pohon teduh yang rindang. Di sana terdapat makam seorang ulama pejuang bernama Kiai Haji Asnawi, yang orang kampung biasa memanggil dengan sebutan Mama Asnawi. Kiai Haji Asnawi lahir di Kampung Caringin sekitar tahun 1850 Masehi. Ayah beliau bernama Abdurrahman dan ibunya bernama Ratu Sabi'ah dan merupakan keturunan ke-17 dari Sultan Ageng Mataram atau Raden Fattah. Banten yang terkenal dengan jawara-jawaranya yang memiliki ilmu kanuragan dan dahulu terkenal sangat sadis dapat ditaklukkan berkat kegigihan dan perjuangan Kiai Haji Asnawi. Beliau juga terkenal sebagai ulama dan jawara yang sakti yang sangat disegani oleh penjajah Belanda. Tahun 1937,
Kiai Haji Asnawi berpulang ke rahmatullah dan meninggalkan 23 anak dari 5 istri, Haji Ageng Tuti Halimah, Hajah Sabran, Hajah Syarifah, Nyai Salfa, dan Nyai Nafi'ah, dan dimakamkan di Masjid Salfiyah Caringin. Hingga kini Masjid Salafiyah Caringin dan makam beliau tak pernah sepi dari para penziarah, baik dari sekitar Banten maupun dari berbagai daerah di tanah air. Banyak pengalaman menarik dari penziarah yang melakukan i'tikaf di masjid tersebut, seperti yang diungkap oleh salah seorang jamaah. Sewaktu melakukan i'tikaf terlihat pancaran cahaya memenuhi ruangan masjid yang berusia hampir 200 tahun tersebut. Makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jika berkunjung ke Banten, tidak akan lengkap rasanya tanpa mengunjungi komplek makam para Sultan Banten. Makam-makam tersebut berada di Masjid Agung Banten, seperti makam Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Abdul Mufahhir Muhammad Al-Yudin, dan lain-lain. Komplek makam ini merupakan paling terkenal nomor satu dari tempat ziarah. Sebab salah satu sultan, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin, merupakan orang yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Banten. Masjid Agung Banten terletak di sebelah barat alun-alun Banten, di atas lahan seluas 0,13 hektar. Didirikan pertama kali pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1566 atau tanggal 5 Zulhijjah 966 Hijriah. Dilanjutkan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf. Bangunan induk masjid ini berdenah segi 4 dengan atap bertingkat bersusun 5 atau dikenal dengan istilah atap tumpang. 3 tingkat yang teratas sama runcingnya. Terdapat menara yang tingginya lebih kurang 23 meter, bentuknya seperti mercusuar. Pada zaman dulu digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan dan sebagai menara pandang ke lepas pantai. Tiama Pavilium merupakan bangunan tambahan yang terletak di selatan masjid, berbentuk 4 persegi panjang dan bertingkat. Pada masanya digunakan sebagai tempat bermusyawarah dan berdiskusi mengenai keagamaan.